Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah acara program dari VOA yang mengangkat berbagai cerita para perempuan dari seluruh mancanegara dan juga kisah-kisah inspiratif bagi kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Oke, saya ngibarin bendera Amerika nih pemirsa. Karena apa? Karena pekan ini adalah pekan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika, yaitu 4th of July atau tanggal 4 Juli. Jadi dirayakan banyak perayaannya, seperti di Indonesia juga kalau Hari Kemerdekaan pasti banyak perayaan. Dan kalau di DC pasti spesial. Kalau di New York ada apa, Naya, di New York? Iya, biasanya perayaan 4th of July banyak sekali kembang api di mana-mana, terutama di Statue of Liberty. Wah, Statue of Liberty yang ikonik itu di New sekali. York ya. Wah, keren. Dan kalau di Washington DC, kita acaranya udah pasti juga sama, kembang api, ada berbagai parade kemerdekaan, piknik, segala macam. Pasti malam-malamnya tuh pasti nonton kembang api di area Washington Monument. Ya, ramai sekali di sini. Biasanya memang macet, tapi memang kita harus merayakannya bersama-sama dan juga bisa dilihat bahwa memang Pesta Kembang Api merupakan salah satu acara yang dinantikan kalau sedang ada acara Hari Kemerdekaan Amerika. Oke, pemirsa She Magazine, kita akan mengangkat berbagai cerita-cerita perempuan dari berbagai mancanegara, antara lain yang bisa dilihat seperti ini. Kabinet baru Australia dilantik di ibu kota negara itu awal Juni dengan rekor jumlah wanita sebagai menteri, termasuk menteri muslim pertama di negara itu. Para menteri dilantik oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Canberra. Setelah lebih dari sepekan, Partai Buruh aliran kiri sentris pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese menggulingkan koalisi konservatif pendahulunya Scott Morrison dalam pemilu baru-baru ini. Kerumunan orang memadati kota London menyaksikan Platinum Jubilee Pageant yang menampilkan parade angkatan bersenjata Inggris dan persemakmuran serta ribuan penonton dan peserta parade bersorak-sorai menyambut Ratu Elizabeth II saat ia tampil di balkon Istana Buckingham. Platinum Jubilee merayakan 70 tahun Ratu Inggris yang berusia 96 tahun ini memimpin kerajaan Inggris Raya. Di Kanada, tim cabur hoki es putri tidak sepopuler tim putra. Meskipun tim putri hoki es Kanada meraih beberapa gelar juara internasional termasuk 5 kali medali emas Olimpiade, upaya pun dilakukan menaikkan pamor hoki es di antara perempuan. Jumlah tim putri hanya mewakili kurang dari 20% pemain di Kanada. Di banyak daerah, tidak ada wakil tim putri ataupun liga khusus putri. Namun kini banyak upaya membangkitkan klub amatir khusus putri yang mulai bermunculan. Kalau di Kanada memang tim hoki es ini atau cabang olahraga hoki es memang paling populer. Tapi kalau di Indonesia apa coba? Sepak bola. Pasti ya, sepak bola itu terkenal sekali di mana-mana dan juga memang di Eropa juga terkenal. Dan kalau di Indonesia mungkin banyak anak laki-laki suka sepak bola. Tapi bukan berarti tidak ada anak perempuan yang tidak suka sepak bola. Ada tim putri sepak bola juga di Indonesia kan, timnasnya. Nah, dan kalau di Amerika sepak bola tim putri nasionalnya justru terkenal di sini karena mereka adalah peraih juara dunia dan berbagai gelar juara internasional lainnya. Benar sekali, Caroline Kurnia Immanuel, seorang perempuan Indonesia diundang mengikuti konvensi pelatih sepak bola di Kansas City, Texas. Dan berkat kepeduliannya terhadap hak anak perempuan di daerahnya melalui sekolah sepak bola di Sumatera Utara bersama She Moves Academy, She Soccer for Humanity and Equality. Diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti konvensi pelatih sepak bola berkat kepeduliannya terhadap hak anak perempuan di daerahnya. Itulah yang dialami Caroline Kurnia Immanuel, pendiri dan pelatih futsal She Moves Academy, sekolah bola untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. She kepanjangan dari Sports for Humanity and Equality. Didirikan sejak tahun 2019, anggotanya kini berjumlah sekitar 70 anak perempuan yang berasal dari Medan, Deli Serdang, dan Binjai.
Caroline mengatakan akademi ini lebih dari sekedar sekolah sepak bola. Saya ingin anak-anak perempuan merasa kalau dirinya berharga, kalau mereka juga diterima dalam suatu lingkungan komunitas yang positif, dan mereka bisa belajar banyak nilai-nilai kehidupan. Berbagai tantangan dihadapi Caroline, mulai dari pendanaan, pencarian lapangan dan fasilitas yang memadai, penerimaan dari masyarakat sekitar, hingga intimidasi yang sempat diterimanya di awal pendirian She Moves Academy. Anak kami ada yang disiram dari air kubangan sama beberapa orang itu di sekitar situ. Udah gitu ada juga ketika kami latihan di bola mereka disuting ke dalam lapangan keras-keras gitu, sampai anak-anak kami yang kecil tuh ada yang kena sampai nangis gitu. Namun berkat kegigihannya, bukan hanya kegiatannya ini mulai diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh beberapa pelatih sepak bola di Amerika. Seperti Sean Smithson, pelatih klub sepak bola di Ellicott City, negara bagian Maryland, yang ikut mensponsori kedatangan Caroline di Amerika. So the soccer world is small, and what Caroline is doing to help women and girls play the game is something that is close to my wife and I's heart. We love expanding the game to people that may not get to play it until it's new. Then they get the first opportunity. So we found out what Caroline was doing and got on a Zoom call with her and saw some of what she's doing in coaching and wanted to invest. So helping her coach, helping her think through how to get better, how to get the right resources to be able to coach well has been a bit of our relationship. Pada bulan Februari 2022, Caroline diundang mengikuti acara United Soccer Coaches Convention di Kansas City, negara bagian Texas. Selain itu, ia juga diundang untuk berbagi pengalamannya di beberapa sekolah dan kampus di Amerika. Bagi para anggota She Moves Academy, yang dilakukan Caroline memang bukan hanya melatih sepak bola. Sebelum kenal She Moves, saya tidak punya tujuan hidup. Saya hanya berjalan sesuai yang saya pikirkan itu baik. Tetapi setelah saya kenal She Moves, saya jadi punya tujuan hidup. Saya rasa hidup saya lebih berarti daripada yang sebelumnya. Lebih kenal komunikasi kepada yang lain. Saya tahu sekali arti berharga itu apa. Sekarang saya bisa percaya diri. Beberapa anggota She Moves Academy kini ada yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan futsal level nasional di Indonesia. Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. She Moves Academy, namanya klubnya catchy sekali ya, seperti nama program kita. Tapi memang tim nasional sepak bola putri Amerika lebih populer di Amerika dibanding tim nasional putra. Jadi tidak heran banyak remaja putri gemar olahraga sepak bola di Amerika. Seru sekali, keren-keren. Dan terus ya berprestasi mudah-mudahan dan juga belajar banyak. Karena sepak bola ini juga kayaknya memberi semangat kita untuk terus berolahraga dan juga berprestasi. Pemirsa, She Magazine akan kembali dengan kisah-kisah lainnya. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Dampak dari konflik perang Ukraina-Rusia adalah banyak para pengungsi warga Ukraina yang harus menetap sementara di negara lain. Para pengungsi ini membutuhkan bantuan dengan biaya yang tidak sedikit. Dan seorang diaspora Ukraina yang tinggal di kota Los Angeles, tepatnya di California, mengupayakan hal seperti penggalangan dana dan juga mensosialisasikan pentingnya membantu para pengungsi ini. Dan caranya cukup unik karena dilakukan melalui sebuah flash mob. Tahu dong, dance flash mob itu seru sekali, pasti menarik perhatian. Dan dilakukan di berbagai tempat-tempat yang cukup ikonik di kota sekitarnya seperti di Hollywood ataupun juga di Beverly Hills. Berhasil lari dari Ukraina, Marina Moisiva tiba di California pertengahan Maret lalu. Bersama sejumlah diaspora asal Kiev lainnya, ia ingin menyorot perang di negara mereka lewat cara unik. We want to cheer up our fighters who are now on the front lines. We dedicate everything we do to these people. Ketika masih tinggal di Ukraina, Tatiana sering memimpin flash mob besar-besaran. Tak sedikit yang masuk dalam Guinness Book of World Records. Kini tujuannya bukan lagi mencetak rekor baru atau hiburan. With this flash mob, we're trying to attract the attention of foreigners.
I know how to organize amazing flash mobs with large numbers of people. Such things allow people who are here just like me, who are devastated just like me, to release emotions. Ini tidak hanya diikuti diaspora Ukraina. I feel good energy, like positive and strong energy. And for me, it doesn't matter which country, which nation is in trouble. We're talking about humans. And for me, it doesn't matter where the person comes from. It's a human and they need help. And that's why I go and help. Even a flash mob that's going to brought attention to the world, to first the nation and the world. I think it's important to show the Ukrainian community in LA and the Ukrainians across the world that they're supported. Flash mob telah berlangsung di lokasi-lokasi terkenal seperti Hollywood Boulevard dan Beverly Hills. We are trying to support Ukraine in different ways by dancing, by singing, concerts. So during our flash mob, we have QR codes that people can scan and donate money to our organization. And with that donated money, we buy medical and military supply to send to Ukraine. Dari Los Angeles, California, VOA. Budaya dance flash mob ini kalau nggak salah mulai dikenal awal tahun 2000-an. Tempat-tempat terkenal di kota-kota besar selalu menjadi target aksi flash mob. Seru juga sambil melihat hiburan tari massal. Iya, menarik sekali. Biasanya memang di kota-kota besar dan menarik perhatian. Dari kota Los Angeles, kita beralih ke kota Boston. Karena saya ingin mengajak pemirsa She Magazine berkenalan dengan seorang wali kota perempuan Asia, keturunan Asia pertama yang menjabat sebagai wali kota Boston, Michelle Wu. Dia adalah seorang pengacara yang berusia 37 tahun dan terpilih sebagai wali kota pada tahun 2021. Dan menjelang 1 tahun pemerintahannya, dia sudah melakukan berbagai perombakan dan juga berbagai program-program inisiatif lainnya. Kita lihat dari liputan berikut prestasi dari Michelle Wu. Good morning, everyone. Wali Kota Boston, Massachusetts, Michelle Wu mengguncang dunia politik saat terpilih menjadi perempuan dan orang Asia pertama yang memimpin kota ini. Setelah menjabat lebih dari 4 bulan, Michelle telah memperkenalkan layanan bus gratis di rute-rute yang sebagian besar melayani masyarakat minoritas kulit hitam. Ia juga membongkar tenda-tenda tempat para tunawisma tinggal dan sebagai gantinya menawarkan hunian gratis di perumahan transisi serta hotel. It feels familiar and exhilarating and energizing to be able to roll up my sleeves and just work on issues that I had been talking about and holding oversight hearings on the council for a very long time. And the energy right now in Boston to get things done is felt everywhere across the city. Terpilihnya Michelle sebagai wali kota Boston November lalu mengakhiri sejarah kota Boston yang selama 200 tahun selalu dipimpin pria kulit putih. I hope that in leaning into who I am, a mom with 2 young kids, someone who didn't grow up in this city, raised by parents who didn't grow up in this country, that I hope to expand the definition of what leadership looks like. Meski memperoleh banyak dukungan, perempuan 37 tahun ini juga kerap menghadapi unjuk rasa di depan rumahnya, serta menerima ejekan rasis di dunia maya. Namun, dirinya tak gentar. Bagi kelompok minoritas, termasuk imigran dan diaspora yang tinggal di Boston, kepemimpinan Michelle Wu memberikan inspirasi. Maura Munaf, diaspora Indonesia yang telah 5 tahun menetap di kota itu, menganggap sosok Michelle dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat Amerika tentang figur minoritas. Mungkin dia tidak secara direct ngasih tahu orang kayak, oh don't discriminate against Asian Americans, but just having a figure like that itu udah cukup menurut aku gitu. Dan I think if she continues to advocate, terus beradvokasi mengenai equality dan juga empowerment gitu buat orang-orang seperti kita, itu yang akan terus memajukan kita untuk bisa berubah dan supaya orang-orang bisa melihat kita sebagai sesama gitu, equal. Menurut aku penting banget sih. Michelle Wu ingin mengikuti jejak para visioner Boston yang telah mempelopori investasi pada layanan publik, seperti mendirikan sekolah negeri, sistem kereta bawah tanah, taman publik, hingga perpustakaan umum besar pertama di Amerika.
Karena baginya, sumber daya publik merupakan dasar pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi sebagian besar masyarakat. Dari Washington DC, VOA. Hebat sekali, sukses terus Ibu Wali Kota Boston, seorang perempuan keturunan Asia dalam sejarah pertama kali memimpin kota Boston. Bener sekali, I love Boston. Kota klasik penuh sejarah dan banyak pelajar serta universitas besar. Mungkin kalau dibandingkan Indonesia seperti kota Yogyakarta kali ya. Baiklah pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Para goeser pecinta olahraga bersepeda pasti banyak nih karena masih pada bersepeda kan, apalagi karena pandemi. Tahu nggak sih kalau misalnya awal Juni itu tepatnya tanggal 3 Juni adalah Hari Bersepeda Sedunia? Pasti tahu dong, dan temanya tahun ini adalah kita menggunakan upaya yang terjangkau untuk hidup berkesinambungan. Sebuah prinsip yang kayaknya cukup menarik untuk diterapkan. Benar sekali, prinsip ini membuat seorang ibu mendirikan klub goes dan toko sepeda di Los Angeles. Juga sejumlah diaspora Indonesia di sekitar Washington DC yang gemar bersepeda tidak hanya untuk berolahraga, namun untuk berpetualangan dan menggalang dana untuk bantuan sosial. Oke guys, kita udah mulai rolling lagi nih dari parkiran tadi. Saya Sony Rafiq dari kota Hendon, negara bagian Virginia. Saya sudah mulai bersepeda sejak tahun 2010, tapi mulai lebih intens lagi di tahun 2013. Bersepeda itu selain untuk olahraga demi kesehatan, juga merupakan sarana untuk refreshing, di mana setelah kita penat bekerja, kita melepaskan lelah kita dengan bersepeda. Tidak jarang saya memakai sepeda ke kantor atau bike to work. Ini merupakan salah satu upaya dari kita untuk mengurangi polusi juga. Before the pandemic, I was a single mom, a new mom. I was also doing like Uber driving and Postmates, just little odds and ends, just jobs, just to keep myself afloat. Once the pandemic hit, I couldn't work out anymore, so we wanted to pull our bikes out. I pulled mine out. It was a little rusty, but I pulled it out, got it repaired, and started riding, and I fell in love all over again. Lights on, lights on. In the beginning, right around the time we started riding, I noticed that a lot of people who wanted to come ride with us didn't have bikes. So I found a place that had bikes, and I took my savings, and I bought 3 of them, and I posted on my social media that I had bikes for sale, and they sold immediately. And the whole time I knew I needed a shop. I just wanted the best one, and I wanted it to be the perfect shop. 2 years later, here we are back with the bike shop, with a thriving bike shop. It's just kind of come full circle, and I'm forever grateful. Bersepeda juga merupakan sarana untuk bersosialisasi dengan teman-teman di komunitas sepeda. Dan tak jarang pula dari kesempatan berkumpul di komunitas sepeda itu muncul ide-ide yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, mungkin tahun lalu, tahun 2021, kita berhasil mengumpulkan dana sekitar 11.000 lebih di acara DC Goes for Indonesia, di mana dana itu kita salurkan ke Indonesia untuk membantu para korban yang terkena dampak krisis dari COVID-19. Overland to Venice. When I'm on my bike, I forget I'm exercising. When I'm with 100 of my friends following me on a regular ride, I forget I'm exercising. And you know, it's just one thing we have in common that brings us all together. Udaranya mulai cukup kerasa dingin juga nih. Bersepeda buat saya dan teman-teman mungkin menjadi sarana untuk berpetualang atau adventure. Kita sekarang masuk ke tunnel. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan bike touring. Jadi kita mengadakan perjalanan dari Pittsburgh menuju DC atau dari ke Cumberland menuju DC. Jadi kita melakukan perjalanan antar kota
perjalanan antar kota itu pengalamannya sangat berbeda dengan apabila kita melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan seperti mobil ataupun kereta api. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Sepeda Dunia atau World Bicycle Day. Semoga kita tetap sehat dan jangan lupa terus bersepeda, terus bergoes-goes ria. A single mom dari awalnya hanya hobi goes, akhirnya jadi pemilik toko dan menggalang komunitas bersepeda. Seru banget ya itu bersepeda, bisa bareng-bareng dan juga berpetualang. Jadi pengen bersepeda juga ya. Apalagi cuacanya sekarang juga di bulan Juni, Juli, Agustus ini kan sudah musim panas. Pasti cuacanya mendukung sekali. Pemirsa She Magazine, sayangnya kita harus pamit dulu karena sudah waktunya buat kita berdua untuk pamit. Mudah-mudahan cerita-cerita tadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!